Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sumarno dari kelas 12 MIPA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman disintegrasi akibat sistem pemerintahan. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu mengenai pemberontakan PRRI dan Persemesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Persemesta bermulai dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Adanya ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan. Tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti A. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barian. D. Dewan Mangkuni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Petjen Musumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syafruddin Prawinegara, Burhanuddin Bahrahap, dan Muhammad Natsir. KSAD Abdur Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syafruddin Prawinegara. Bagi Syafruddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk penyelamatan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri, apalagi PKI pada saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Persemesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRI dan Persemesta berhasil dipadamkan. Selanjutnya yaitu B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan atau persekutuan negara bagian BFO atau Bijdjenkomspur Federal Overlay tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajuddin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi.
Perbedaan keinginan antara bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur atau NIT juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi Kabinet NIT. Juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini 1947 dalam tubuh BFO juga tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO terpecah belah ke dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk kenegaraan Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopor oleh ide anak Agung Gede NIT serta RT Adil Puradija dan RT Jumhana atau Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II atau Pontianak dan Dr. Mansun Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan kerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO ketika Belanda lancarkan agresi militer duanya. Pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB pada 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris semakin lama semakin mengarah pada politik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL TNI. Sebagai inti, APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian atau Taufik Abdullah dan Abel Lapian 2012. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz bagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Dari semua pembahasan yang saya bahas, pasti membutuhkan kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, potensi disintegrasi bangsa pada masa ini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan atau terkait dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Yang terakhir yaitu konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Demikian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.